Halo semua. Karena pada video sebelumnya banyak teman-teman yang bingung apa itu skizofrenia, jadi pada video ini kita akan sama-sama belajar mengenal apa itu skizofrenia. Oke, kita mulai aja ya. Nah, skizofrenia adalah sebuah penyakit gangguan kejiwaan. Ciri-ciri skizofrenia adalah halusinasi, delusi, dan pikiran yang kacau. Halusinasi maksudnya adalah melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Seperti halusinasi bertemu malaikat di dalam sebuah gua, halusinasi terbang ke Yerusalem, halusinasi ketemu Musa, halusinasi naik turun surga, halusinasi bahwa kaki kambing berbicara mengaku beracun setelah dimakan, dan lain sebagainya. Delusi maksudnya adalah mempercayai sesuatu dengan sangat kuat tanpa peduli apapun, walaupun tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan kenyataan. Contohnya adalah seseorang yang percaya bahwa dirinya nabi, padahal bukan nabi. Orang seperti ini bisa benar-benar percaya bahwa Tuhan menyuruh anak angkatnya bercerai supaya dia bisa kawinin bini anak angkatnya itu, karena dia merasa bahwa dirinya adalah nabi. Dia juga bisa membuat banyak orang percaya bahwa hal itu adalah Tuhan yang suruh dengan cara menyuruh banyak orang mengucapkannya berulang-ulang. Contoh lain adalah percaya bahwa matahari terbenam di dalam lumpur, bahkan sangat percaya bahwa hal itu sesuai dengan sains. Maksudnya pikiran kacau, contohnya adalah mempunyai keinginan untuk bunuh diri dan membunuh orang lain. Setiap hari yang ada di pikirannya hanya seks, seks, dan seks. Bahkan dia bisa berfantasi untuk melakukan seks selamanya setelah dia mati. Orang seperti ini bisa sekarang ngomong A, lalu besok ngomong B, tanpa ingat apa yang dia omongin kemarin. Itu sebabnya orang seperti ini menyuruh orang lain menghafal apa yang dia omongin, karena dia sendiri lupa apa yang dia omongin. Nah, penyebab orang bisa mengidap penyakit skizofrenia masih belum bisa dipastikan. Bisa jadi karena ibunya stres ditinggal mati oleh suaminya sebelum dia lahir. Bisa jadi karena dia stres ditinggal mati oleh ibunya ketika dia masih kecil. Bisa jadi karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari pamannya. Bisa jadi karena dia trauma dibully dan disodomi ketika masih kecil. Bisa jadi karena dia dipiara jadi budak seks oleh tante-tante yang lebih tua 15 tahun. Dan lain sebagainya. Nah, karena sifatnya yang aneh, kadang-kadang bisa kelihatan seperti orang kesurupan, banyak orang-orang bodoh yang menganggap orang-orang penyakit jiwa seperti ini sebagai dukun yang berhubungan dengan dunia lain. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai nabi. Jadi apa sebenarnya yang membedakan orang sakit jiwa skizofrenia dengan nabi sungguhan? Salah satu perbedaannya adalah skizofrenia egosentris, berpusat pada diri sendiri. Orang yang berpenyakit skizofrenia mempunyai kebutuhan yang tinggi akan pengakuan dan penghargaan untuk dirinya sendiri. Hal ini bisa disebabkan karena pada masa kecilnya dia kurang mendapat pengakuan dan penghargaan, atau bahkan mendapatkan trauma dan dendam karena semua kepahitan yang dialaminya pada masa kecil. Itulah sebabnya dia suka mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan dia mau melakukan apapun supaya dia diakui sebagai nabi. Mulai dari cara yang halus, nipu-nipu, sampai cara yang kasar bisa dilakukan untuk mendapat pengakuan sebagai nabi. Sedangkan nabi sungguhan tidak sesumbar bahwa dirinya adalah nabi, dan dia tidak butuh pengakuan dari orang lain. Maksudnya begini guys, orang yang benar-benar hebat nggak butuh ngomong kemana-mana, gua hebat loh. Nah, kalau kamu ketemu orang yang kemana-mana minta diakui,
Gua hebat loh. Akui gua hebat dong. Please, akui gua hebat. Kalau lu akui gua hebat, nanti lu masuk surga. Kalau lu nggak akui gua hebat, nanti lu masuk neraka. Awas lo, nggak ngakuin gua hebat, gua bunuh lo. Nah, kalau kamu ketemu dengan orang seperti itu, menurut kamu, orang itu beneran hebat atau bukan? Bukan kan? Nah, begitu juga orang yang butuh diakui sebagai nabi, bukan nabi sungguhan. Nabi yang asli nggak perlu ngomong, gua nabi loh. Dan nggak butuh diakui oleh orang lain sebagai nabi. Paham ya? Nah, banyak orang yang terkecoh, menyangka orang sakit jiwa skizofrenia sebagai nabi. Jumlah orang yang terkecoh pun bisa sampai jutaan, bahkan miliaran orang. Kenapa bisa begitu banyak orang yang tertipu? Karena lebih banyak orang yang tidak tahu bedanya sakit jiwa skizofrenia dengan nabi sungguhan daripada yang tahu. Kamu pun baru tahu kan apa itu skizofrenia? Nah, karena sekarang kamu sudah tahu apa itu skizofrenia, coba periksa apakah pemimpin agamamu adalah pengidap skizofrenia. Coba lihat para pemimpin agamamu. Apakah pikiran mereka kacau? Semakin beragama, semakin egosentris, semakin butuh diakui, semakin butuh dihormati, semakin mudah tersinggung, semakin mudah merasa terhina, semakin mudah merasa ternista. Apakah mereka merasa dibenci dan mengajarkan untuk membenci? Apakah mereka delusi percaya bahwa bulan terbelah padahal kenyataannya bulan tidak terbelah? Apakah mereka berhalusinasi surga yang penuh dengan seks? Kalau pemimpin agamamu begitu, berarti pemimpin agamamu mengidap sakit jiwa skizofrenia, dan kalau kamu terus menganut agama itu, kamu pun bisa tertular sakit jiwa skizofrenia. Bagaimana caranya orang yang sehat bisa menjadi sakit jiwa karena pemimpin agamanya sakit jiwa? Dengan cara disuruh percaya cerita-cerita dongeng sambil disuruh membenturkan kepala ke lantai setiap hari. Membenturkan kepala ke lantai setiap hari menyebabkan geger otak. Seorang skizofrenia dengan mudah kecanduan membenturkan kepala ke lantai setiap hari. Dan semakin sering seseorang membenturkan kepala ke lantai, semakin rusak otaknya. Itulah sebabnya penganut agama skizofrenia semakin mendalami agamanya akan semakin sakit jiwa. Orang itu bahkan bisa melakukan bom bunuh diri karena sakit jiwa. Delusi bahwa dengan membunuh orang yang tidak seagama akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan seks. Nah, kamu beragama bukan supaya kamu menjadi sakit jiwa kan? Jadi coba pikir baik-baik. Apakah agamamu adalah agama skizofrenia yang menyuruh kamu membenturkan kepalamu ke lantai setiap hari, sehingga akan membuat kamu mengalami kerusakan otak permanen? Kalau kamu merasa tersinggung, merasa ternista, merasa marah dengan apa yang saya sampaikan pada video ini, berarti agama kamu memang agama skizofrenia. Nah, untuk dapat keluar dari agama skizofrenia, dibutuhkan mental yang kuat, akal yang sehat, dan keberanian untuk mengakui bahwa agamanya memang agama skizofrenia. Mungkin jauh di dalam hatimu, kamu sadar. Kamu tahu dan memahami bahwa kamu sulit untuk melepaskan agama skizofrenia setelah kamu bertahun-tahun memeluk agama itu. Mungkin pikiranmu dan hatimu menjadi panas. Mungkin kamu tidak bisa menerima ini dengan mudah. Tetapi kamu juga sadar bahwa apa yang saya sampaikan adalah kebenaran yang tidak bisa kamu bantah. Kamu juga sadar bahwa semakin kamu mencoba membantah apa yang saya katakan, semakin kamu mencoba mencari pembenaran untuk membela agama skizofrenia, maka kamu semakin sadar bahwa agama itu tidak layak untuk dibela, dan kamu akan semakin ingin melepaskan agama itu.
ya kan? Nah, jadi kalau kamu merasa bahwa agamamu adalah agama skizofrenia, tidak perlu keraskan hati. Tidak perlu merasa tersinggung. Tidak perlu merasa marah. Lepaskan aja agama itu. Kamu keluar dari agama itu, segalanya akan baik-baik aja kok. Kamu bahkan akan merasa lebih baik daripada ketika kamu memeluk agama skizofrenia itu. Karena dengan melepaskan agama itu, otak kamu sudah tidak lagi dibenturkan ke lantai setiap hari. Sehingga kamu akan dapat berpikir dengan lebih jernih dan tidak lagi sakit jiwa karena agama skizofrenia. Nah, kalau kamu mau melepaskan agama skizofrenia, sekarang tulis di kolom komentar video ini bahwa kamu sudah lepas dari agama skizofrenia itu dan kamu tidak mau memeluknya kembali. Oke? Nah, kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman-teman yang menurut kamu membutuhkannya atau yang mengidap penyakit skizofrenia. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Hasebi selo etba Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabe kirbi salva Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang beri kesembuhan, kata belas kasihanmu, bicaralah Yesus. Padamu ada damai. Dabeli bisua Eda Elohim hasma Kumilat harisbi Zevotili mutra Milim sekum rabakoa Milim sedidut bahos Dabereli
Iklale nafsi necha Emseato ay becha Milim minaputasan Milim silchim labako Debere libi Yeshua En bekir pakasalo Berbicaralah Yesusku, sang perkataan dewa. Tanamkan kebenaranmu, bentuk laku sepertimu. Kata yang penuh kuasa, kata yang menguatkanku. Bicaralah Yesusku, batu karang yang teguh. Debere libi Yeshua, bechol sedang mandaka. Yahona libi asri